kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari Allah. Sudah? Sudah. Ketua kelas tolong siapkan kelasnya. Ista'in Ta'ji wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Sebelum Ibu mulai materi yang baru, Ibu akan mereview kembali materi yang minggu kemarin. Mereview sedikit. Apa yang dimaksud dengan reaksi kimia? Ya, kamu? Ya, benar. Berarti sudah paham ya materi minggu kemarin. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang reaksi redoks. Nah, ada yang pernah mendengar atau pernah membaca apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Tidak ada? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Nah, jadi Ibu harapkan di saat Ibu setelah menjelaskan reaksi redoks ini, siswa-siswa Ibu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi redoks. Siswa Ibu juga dapat mengerjakan soal-soal tentang reaksi redoks. Dan siswa Ibu juga dapat melakukan praktikum sederhana yang akan kita lakukan hari Minggu ini. Nah, jadi kita kembali ke reaksi redoks ya. Reaksi redoks itu adalah singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, apakah seperti ini ya, Ibu memiliki sebuah apel. Apel itu Ibu belah menjadi dua. Setelah belah menjadi dua, Ibu letakkan di atas meja, di tempat yang sama, di ruangan yang sama juga. Nah, apa yang terjadi pada buah apel tersebut? Busuk. Iya, kamu? Busuk. Kamu apa? Nah, betul, semuanya akan berubah warna. Lebih tepatnya berubah warna menjadi berwarna coklat, bukan? Ya tidak? Ya. Nah, berubah warna coklat itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, Ibu akan membahas di reaksi redoks ini. Nah, reaksi redoks itu adalah sebenarnya singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi redoks itu sebenarnya memiliki 3 aspek penting. Apa-apa saja? Nah, yang pertama yaitu berdasarkan oksigen.
tulisan Ibu terlihat sampai ke belakang? Lihat, Bu. Lihat. Nah, berdasarkan oksigen reduksi di sini Ibu singkat saja menjadi R ya. Nah, reduksi ini akan melepaskan oksigen. Nah, dia melepaskan oksigen. Sedangkan oksidasi Ibu singkat menjadi O, ia akan menangkap oksigen. Menangkap oksigen. Nah, contohnya itu ya, kita menangkap pertama melepaskan oksigen, contohnya Al2O3 itu menjadi apa? 2Al ditambah 3/2O2. Nah, di sini reduksi melepaskan oksigen. Nah, ini contohnya Al2O3 itu menjadi 2L ditambah 3/2O2. Nah, di sini reduksi mengalami melepaskan oksigen. Sedangkan yang menangkap oksigen itu adalah C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, di sini terjadinya penangkapan oksigen. C ditambah O2 menjadi CO2. Sampai di sini mengerti? Ngerti. Sampai di sini mengerti? Ngerti. Kita sambung di bagian yang kedua, aspek yang kedua, yaitu berdasarkan elektron. Berdasarkan elektron. Nah, berdasarkan elektron ini, reduksi itu kebalikan dari oksigen tadi yang berdasarkan oksigen, yaitu reduksi di sini melepaskan oksigen, sedangkan di sini menangkap elektron, karena judulnya berdasarkan elektron. Menangkap elektron. Nah, sedangkan oksidasi, ia di sini menangkap oksigen, di sini dia Melepaskan elektron. ya benar sekali melepaskan Nah, contohnya yang menangkap elektron itu seperti apa? Contohnya itu sangat mudah ya. Nah, Na, bentar ya. Na plus ditambah elektron menjadi Na. Sedangkan di sini Mg itu menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Nah, di sini pada berdasarkan elektron, reduksinya menangkap elektron, yaitu contohnya Na2 plus ditambah elektron menjadi Na. Sedangkan untuk oksidasi, ia melepaskan elektron.
Nah, menjadi Mg2+ ditambah 2 elektron. Sampai di sini mengerti? Ngerti. Nah, jadi tadi dia berdasarkan oksigen, reduksi tadi melepaskan oksigen. Nah, reduksi pada berdasarkan elektron, ia menangkap elektron. Sedangkan oksidasi yang menangkap oksigen, sedangkan pada berdasarkan elektron, ia melepaskan elektron. Nah, jadi ibu punya cara atau punya trik agar lebih mudah cara menghafalnya dan tidak terbalik-balik. Nanti kan kita kadang kebalik-kebalik itu kan. Nah, jadi itu triknya. Triknya itu sangat mudah ya. Berada di sini. Nah, yaitu oke adalah menangkap. Oke itu melepas. Nah, di sini oke ini maksudnya oksidasi oksigen itu dia menangkap, sedangkan oksidasi pada elektron ia melepas. Nah, jadi di sini reduksinya kebalikannya. Misalnya oksigen menangkap, berarti reduksi oksigen itu melepas. Sedangkan oksigen elektron itu melepas, reduksi elektron ia akan menangkap. Nah, paham sampai di sini? Paham. Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ya. Yaitu tentang yang ketiga itu adalah aspek berdasarkan nah, berdasarkan bilox atau bilangan oksidasi. Nah, bilangan bilox. Nah, di sini reduksi itu sebagai apa? Reduksi di sini bilangan biloxnya itu akan menurun. Di sini akan menurun ya. Menurunnya bilox. Nah, untuk oksidasi ia akan menaik. Menaiknya bilox. Nah, di sini contohnya yaitu MnO4 2+ menjadi Mn ini ya, ini 12. Nah, di sini biloxnya yang di sini berapa? Min dari sini adalah berapa? Coba, tadi kita kan sudah belajar bilox kan? Nah, gini ya. Nah, ini kan 0. Nah, 0. Ini kan min 2, jadi dia di sini min 8. Sedangkan di sini menjadi plus 7. Nah, dia plus 7 di sini, maka di sini biloxnya berapa? 2, karena ininya yang di atas ini muatannya 2+. Nah, jadi dia otomatis biloxnya adalah 2.
Sebentar ya. Nah, sedangkan di sini tadi kan plus 7, di sini plus 2. Nah, itu terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan, berarti dia reduksi. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Nah, contohnya lagi untuk yang menaikkan bilox ya. Mg menjadi Mg 12 ditambah 2 elektron. Nah, Mg di sini karena dia unsur bebas, maka biloxnya 0. Nah, di sini karena dia sudah memiliki muatan sama dengan di atas tadi, maka biloxnya adalah plus 2. Nah, dia plus 2. Nah, 0 ke plus 2, ia mengalami penurunan atau kenaikan. Kenaikan berarti dia di sini oksidasi. Nah, sampai di sini paham? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak ada? Enggak. Nah, tolong Azura bacakan soal yang di halaman 2 ya. Di halaman 2 itu yang reaksi redoks. Kita akan masuk ke contoh soal. Sudah, Zura? Sudah. Tolong dibacakan ya. Mg tambah HCl ditambah HCl menjadi MgCl2 tambah H2. tambah H2. Nah, reaksi redoks ini termasuk reaksi redoks karena apa? Di dalam reaksi itu terdapat reduksi dan oksidasi, makanya disebut reaksi redoks. Nah, inilah reaksi redoks itu karena dia di dalamnya terdapat reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Nah, kita lihat dulu apakah sudah setara? Belum. Nah, di sini kan Cl-nya 2, di sini H-nya juga 2 kan? Nah, berarti di sini kita tambahkan 2. 2. Sudah setara? Belum. Di mana yang belum setara? Cl. Mg sama H sama Cl dikali 2 menjadi Cl2. Iya. Berarti sama. Sudah setara ya? Sudah. Nah, kita cari biloxnya. Biloxnya Mg berapa? Karena dia unsur bebas tadi 0. berapa? 0. Nah, di sini Mg berapa? Ini 2. 0. Berapa? 2 plus 2. Plus 2. Iya. Plus 2 benar? Iya. Nah, benar sekali. Berarti sudah tahu ya caranya gimana tadi? Sudah. Nah, di sini H berapa? 2 plus 2. Plus 2? Iya. Salah, karena di sini H adalah 1. Karena tadi seperti bilangan biloxnya sebelumnya, dia memiliki beberapa ketentuan kan? Nah, jadi H di sini yaitu plus 1. Sedangkan H yang di sini karena dia unsur bebas sama dengan Mg tadi, maka dia 0. 0. Nah, kita sambungkan Mg pasangannya dengan Mg, yang H pasangannya dengan H. Nah, Mg dengan Mg yang di sini mengalami penurunan atau kenaikan. Kenaikan. Nah, apabila ia mengalami kenaikan, maka ia Reduksi. kenaikan. Oksidasi. Oksidasi.
oksidasi. Nah, plus 1 ke 0 itu mengalami kenaikan atau penurunan? Penurunan. Nah, penurunan berarti ia mengalami Reduksi. reduksi ya. Nah, reduksi. Reduksi Mg ke Mg yang di sini, Mg ke MgCl2 itu dia mengalami oksidasi. Nah, sedangkan HCl ke H2 itu mengalami reduksi. Nah, Mg dia mengalami oksidasi kan? Ya. Oksidasi. Berarti ia berperan sebagai reduktor. Reduktor. Sedangkan HCl ia mengalami reduksi. Ya. Reduksi. Berarti dia mengalami Dator. oksidator. Oksidator. Nah, MgCl2 itu adalah hasil dari Oksidasi. ya oksidasi. Sedangkan H2 hasil dari Reduksi. reduksi. Hasil reduksi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mengerti semuanya? Mengerti. Mengerti ya? Baiklah, kalau sudah mengerti, Ibu kayak akan bertanya. Kalau sudah mengerti, Ibu yang akan bertanya. Apa yang dimaksud dengan reaksi redoks? Ya kamu? Reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, benar sekali. Berarti redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jelaskan secara ringkas saja. Tadi ada 3 aspek kan? Nah, tolong jelaskan secara ringkas saja. Reduksi itu apa, oksidasi itu apa pada masing-masing aspek. Iya kamu? Ya, benar sekali. Nah, berarti sudah paham semua ya? Sudah paham? Sudah. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Tidak. Nah, di sini reaksi redoks itu seperti buah apel tadi, kita dapat tahu kalau misalnya apel berubah warna menjadi berwarna coklat itu karena ia mengalami oksidasi pada oksigen di sekitarnya. Sudah? Nah, untuk minggu depan kita akan praktikum sederhana. Praktikum sederhana itu akan kita lakukan, bahan-bahannya tolong catat di kertas ya. Yang pertama yaitu aqua botol yang sedang. Yang kedua gelas. Yang ketiga betadine. Dan yang keempat adalah vitamin C. Tahu vitamin C yang dijual di apotik-apotik? Tahu kan? Yang obat-obat tuh. Iya, yang obat-obat itu yang warna oranye atau warna kuning. Ya. Nah, untuk kelompoknya nanti Ibu tulis, Ibu bagikan, dan Ibu akan sampaikan ke ketua kelas. Ketua kelas akan sampaikan ke teman-temannya. Baik, sudah mengerti semuanya? Sudah. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, reaksi redoks itu adalah reaksi reduksi dan oksidasi. Dan reaksi redoks itu memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah berdasarkan oksigen, yang kedua adalah berdasarkan elektron, dan yang ketiga adalah berdasarkan bilangan Bilox. Untuk PR kita, kerjakan halaman 2
tadi kan kita sudah mengerjakan yang nomor 1 kan? Nah, Ya. kerjakan yang nomor 2, 3, 4 sampai 5. Kalau misalnya tidak paham dan ingin bertanya, bisa jumpai ibu di kantor. Tapi jangan saat ibu makan, jangan saat ibu lagi nelpon, dan jangan saat ibu lagi masuk kelas lain. Dengar tuh? Ya. Nah, jam juga sudah habis. Sampai jumpa di minggu depan. Hari apa kita masuk lagi? Hari Jumat. Hari Jumat ya, kita masuk. Nah, jangan lupa dibawa bahan-bahannya. Dan jangan lupa kerjakan PR minggu depan langsung hari Jumat ini langsung diantar. Ya, Ya. karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.